Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Pak Ur. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jatisari 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyebarkan pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, karena ini dalam keadaan siang, mohon izin saya untuk speaking sebentar. Boleh nggih Bapak Ibu untuk berdiri? Monggo berdiri sejenak. Jadi Bapak Ibu di sini hanya melakukan apa yang saya katakan gitu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Yang pertama, monggo Bapak Ibu angkat tangan. Diputar-putar, putar, stop. Putar, stop. Stop. Terima kasih. Hanya itu saja, nih Bapak Ibu. Terima kasih duduk. Kan salah dari aku. Barusan berarti kurang konsentrasi antara Bu Sri sama Bu Solik. Iya. Barusan kan saya hanya ikuti apa yang saya katakan. Terima kasih Bu Rofi. Silakan. Di sini saya akan belum menyampaikan tentang budaya positif. Sebelum lanjut, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang budaya positif. Terima kasih Bu. Menurut saya budaya positif itu kebiasaan yang baik. Terima kasih. Ada lagi? Sama nggih. Yang pasti adalah kebiasaan yang baik, yang positif. Di sini benar Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini seperti halnya katanya Ki Hajar Dewantara, bahwasannya kita saat ini harus berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan tersebut kita harus melaksanakan yang namanya budaya positif. Lanjut Bro. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan ini hari inilah saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Berikutnya. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dari sini kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Perubahan paradigma belajar. Mungkin ada yang sudah paham atau bagaimana perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu perubahan paradigma belajar di sini kita akan dituntut untuk berpihak pada murid dan untuk menyenangkan murid dengan melaksanakan budaya positif, ya kan? Nah, untuk menciptakan budaya yang positif, jadi sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi siswa.
Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini Anda adalah A. Jadi bayangkan Bapak Ibu itu adalah A. Kemudian Bapak Ibu menggeparkan tangan. Jadi coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, tugas rekan Anda yang B, itu tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda itu boleh membujuk, boleh menghardik, kemudian boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, coba bayangkan kemudian slide berikutnya. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing Anda dan B memiliki waktu 30 detik saja. Nah, sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Coba juga pertanyaan berikutnya. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menanyakan apakah Bapak Ibu akan membuka ketika dibujuk, ketika digoda, ketika dihardik ataupun diintimidasi, apakah Bapak Ibu membuka? Tidak. Kalau Bu Erna bagaimana? Tidak, karena sekali saya membuka, saya akan kehilangan selamanya. Terima kasih. Siapa lagi? Apakah menutupnya? Yang pertanyaan nomor 2, membuka apa menutup? Seandainya ada benda berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, kemudian ada temannya yang ingin menyuruh untuk membuka. Bapak Ibu itu mau disogok, mau dimarahi, mau dihardik ataupun diintimidasi supaya Bapak Ibu itu membuka. Bagaimana ini? Siapa yang ingin membuka? Siapa yang ingin menutup? Monggo Pak Pur. Pak Pur mau membuka. Saya tidak. Terima kasih Ibu Usaini. Yes. Saya tidak akan membuka kepalan tangan saya kalau disuruh untuk membuka, karena itu mungkin sesuatu yang berharga bagi diri saya. Karena ketika tangan saya dibuka, mungkin orang-orang akan mengetahui rahasia saya. Oke. Begitu ya. Terima kasih. Jadi saya sekuat tenaga harus mempertahankan. Seperti apa kata Bu Erna tadi. Terima kasih Bu. Menutup, nggih. Menutup. Pak Rofi bagaimana, menutup apa membuka? Oh, nggih. Terima kasih. Jadi jawaban nomor 1 dan 2, Bapak Ibu tentunya pastinya ada yang menutup ataupun ada yang membuka, itu tergantung dari masing-masing individu, nggih. Apakah mau disogok, apakah mau dibujuk, apakah mau diintimidasi, kan tergantung, jadi berbeda-beda gitu. Kemudian jawab pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa kira-kira? Bu Soleh. Otomatis diri saya sendiri yang harus mempertahankan pendapat itu tadi. Jadi yang memegang kendala adalah saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Soleh. Ya, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol, yaitu diri kita sendiri. Jadi di dalam teori kontrol itu sudah menunjukkan atau sudah mempunyai tujuan. Jadi dalam kegiatan yang nomor 3 itu memang kendali atau kontrol kita itu jadi diri kita sendiri. Kita maunya itu seperti apa? Apakah kita mau membuka dengan alasan apa? Apakah kita mau tetap menutup
Dengan alasan apa? Itu jawaban nomor 3. Nah, di sini miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini apa ilusi itu, Bapak Ibu? Bayangan ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid, bahwasannya pada dasarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid, itu kita tidak bisa. Jadi pada dasarnya itu tidak bisa kita mengontrol murid. Kalaupun murid itu mau melaksanakan apa yang kita suruh istilahnya, itu berarti dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, karena seperti tadi yang saya katakan, teori kontrol itu perilakunya itu memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang tidak disukai pun. Jadi seperti itu. Jadi bahwasannya pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif itu bujukan-bujukan itu katanya di sini efektif dan bermanfaat. Padahal kalau hanya sekedar bujukan itu hanya dalam jangka waktu tertentu saja, tidak seefektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kalau kita membuat anak didik kita itu selalu merasa bersalah, maka ini kita mengajak identitas murid kita menjadi ke identitas yang gagal. Kenapa? Karena murid itu nantinya akan terus merasa dirinya itu buruk, terus merasa dirinya itu salah, terus merasa dirinya itu pokoknya serba tidak baik sudah. Kalau membuat murid itu merasa bersalah. Kemudian di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, maksudnya di sini kita sebagai guru kan sudah dewasa, sebagai guru sudah merasa orang yang bertanggung jawab atas anak didik kita. Jadi apapun yang kita perintahkan kepada murid, murid itu akan melaksanakan. Nah, seperti itu adalah sebuah ilusi, miskonsepsi tentang ilusi. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi menurut Stephen Covey di situ stimulus responnya apa? Nah, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Nah, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di sini juga stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan di sini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan dan pada saat bujukan gagal, nah, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini menurut teori kontrol. Kemudian model berpikirnya stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol model berpikirnya menang. Seperti itu. Nah, di sini ini Bapak Ibu, disiplin positif. Apakah Bapak Ibu mungkin sudah paham semua tentang disiplin? Apa itu disiplin? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengutarakan pendapatnya. Menurut Bapak Ibu itu disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Ketaatan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Ketaatan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Mungkin ada lagi yang lain? Tidak ada nih. Jadi monggo dilanjut
Jadi kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tanya Ibu tadi. Kemudian berikutnya, nah di sini disiplin positif. Apa disiplin positif di sini? Mungkin ada yang mau menjawab? Udah lanjut deh. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya serta menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini maksud dari disiplin positif. Jadi lebih ke intrinsiknya, lebih ke motivasi intrinsik, maksudnya motivasi dari dalam diri anak, seperti dari dalam diri sendiri. Jadi disiplin positif ini seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebajikan. Di sini profil pelajar Pancasila, tentunya Bapak Ibu sudah sangat tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai inilah yang menjadi cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Jadi nilai profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Di sini itu adalah nilai-nilai yang sudah se-Indonesia, yang dicita-citakan seluruh sekolah se-Indonesia. Kemudian di situ proyek nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Jadi ini ada kaitannya nanti tentang budaya positif ini. Ada nilai kebajikan yang peduli, kemudian kebersihan, komitmen, terus belas kasih, seperti itu rajin, kemudian keberanian, kreatif, baik hati dan sebagainya. Bapak Ibu, banyak sekali nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Nah, di sini ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa nih? Sandang, pangan, papan, internet. Pokoknya kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan dasar itu yang pertama. Kemudian yang paling penting, yang kedua di sini kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang kedua ini kasih sayang. Kita berarti anak-anak kita ketika di rumah membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, kemudian di sekolah membutuhkan kasih sayang seorang guru. Jadi Pak Pur, muridnya disayangi gitu. Jadi apa ya? Jadi ketika anak mungkin di rumah itu kurang kasih sayangnya, mungkin dia akan mencari di sekolah kita. Mungkin itu kebutuhan yang kedua. Kemudian lanjut kebutuhan yang ketiga, penguasaan kebutuhan. Atau kebutuhan di sini maksudnya penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada gambarnya di situ. Nah, memberikan apresiasi. Bagus misalnya kamu sudah mencapai atau lulus atau bagaimana, situ ya penguasaan. Jadi kalau ada anak didik kita, kalau ada murid kita, biasanya di kelas itu ingin menguasai. Nah, di kelas itu ingin membuat jadi di kelas itu misalnya mendominasi. Jadi dia berarti dia itu sedang
memenuhi kebutuhan atas kemampuannya. Jadi dia itu merasa berkuasa di kelas tersebut. Nah, di sini barusan penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Lanjut. Yang berikutnya adalah yang keempat, kebebasan. Di situ ada kebutuhan akan pilihan. Jadi murid-murid kita itu berarti bisa sama sebenarnya dengan kita, Bapak Ibu, ingin bebas. Ya bukan berarti sebebas-bebasnya. Tentunya ada ya, bebas. Ada kebutuhan akan pilihan. Nah, bebasnya di sini menentukan pilihan itu. Jadi kita semua yang menentukan pilihannya. Kemudian berikutnya kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar. Yang terakhir itu adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi murid kita itu berarti dan juga kita berarti butuh rasa senang. Jadi seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1 itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini, jadi seseorang itu melakukan atau berbuat sesuatu itu hanya untuk atau hanya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hanya ingin biar tidak dihukum seperti ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi melakukan perbuatan atau sesuatu karena hanya ingin menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang kadang melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu karena mereka sendiri, karena yang mereka menginginkan seperti itu. Jadi di sini adalah ingin bukan tanpa. Nah, seperti itu. Jadi coba berikutnya Bu Rafi. Nah, di sini maksudnya motivasi eksternal itu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3 ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Jadi hanya dia itu atau seseorang itu patuh, istilahnya seseorang itu disiplin tadi. Nah, itu karena memang dia orangnya sudah dari dalam dirinya memang sudah, tanpa ada pengaruh-pengaruh dari luar, tanpa ada merasa kalau saya tidak melakukan ini nanti dihukum. Tapi itu dia tidak dia melaksanakan disiplin itu ya karena dirinya sendiri. Jadi dia menginginkan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, yang pertama adalah hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa menggambarkan bagaimana hukuman? Sanksi. Apalagi? Resiko. Apalagi? Hukuman. Apalagi? Sanksi, hukuman. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu mungkin tidak enak, tidak nyaman. Terus Imbalan dari perbuatan tidak baik. kenapa? Imbalan dari perbuatan tidak baik Akibat. Monggo, Bu Robi. Nah, di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dari kata-kata pun kita bisa akan dikatakan menghukum. Berikutnya di sini ada
adalah konsekuensi. Jadi apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Akibat. Konsekuensi. Jadi monggo berikutnya. Nah, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid atau memantau. Berikutnya restitusi. Nah, restitusi di sini mungkin ada yang sudah tahu tentang restitusi? Pak? Penggantian. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, stop di sini. Hukuman ataukah konsekuensi? Jelas apa enggak nggih Bapak Ibu? Kurang jelas loh. Tapi Bisa kan? walaupun nggak semua ditampilkan. Bisa dulu bisa. Itu. Mencatat 100 kali. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini hukuman atau konsekuensi? Baik, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Membersihkan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi karena membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Monggo jawabannya ada di situ. Jadi benar sudah Bapak Ibu. 100 untuk Bapak Ibu. Tepuk tangan. Lanjut. Yang contohnya restitusi tadi kok belum ada ya? Sabar Pak Pur, sebentar deh. Jadi ada urutannya sendiri. Nah, penasaran? Mari kita lanjut ke berikutnya. Dan di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru mengontrol sebagai penghukum. Posisi di sini posisi guru sebagai posisi penghukum. Di situ gambarnya, guru itu memegang. Kemudian penghukum, Bapak Ibu tentunya sudah paham dan sangat paham. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, seperti tadi yang kita pembahasan yang pertama, pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu nantinya akan merasa dirinya terus percaya dirinya akan kurang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini posisi kontrol guru sebagai teman. Misalnya, kalau sebagai teman itu kita seolah-olah berteman dengan
murid. Muridnya. Nah, jadi di sini posisi kontrol nanti ada. Kemudian pemantau. Nah, jadi pemantau itu biasanya murid itu dilihat terus. Namanya pemantau seperti kamera gitu. Kemudian yang terakhir, nah di sini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, mungkin diteruskan Bu Rofi. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama motivasi itu guru berbuat. Nah, di situ ada identitas gagal Bapak Bu. Motivasi eksternal itu masuk di penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Itu adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik gitu. Eksternal, ekstrinsik. Jadi ada 4 posisi kontrol yang termasuk di motivasi eksternal. Kemudian yang ada 2 posisi kontrol yang masuk di identitas gagal. Jadi ada 2 identitas gagal di sini. Yang pertama penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, di sini juga pelaku kontrolnya itu negatif di sini. Jadi penghukum dan pembuat merasa bersalah di situ juga kurang jelas nggih Bapak Ibu guru berbuat biasanya kalau penghukum itu menghardik. Nah, kemudian kata-katanya itu kalau kamu tidak melaksanakan ini kamu akan. Nah, ini adalah posisi di penghukum ya. Jadi kemudian hasilnya bagaimana? Jadi anak-anak itu kadang memberontak. Kalau tidak memberontak itu pendendam. Nah, bisa jadi pendendam terhadap guru. Kalau di sini adalah penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini kok kurang jelas deh Bapak. Ini menunjukkan kekecewaan mendalam, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian biasanya di sini kamu sudah mengecewakan ibu ya. Nah, itu kamu sudah ibu kecewa terhadapmu. Itu sehingga murid itu merasa bersalah. Kemudian biasanya kalau di posisi pembuat merasa bersalah itu hasilnya nanti anak itu menyembunyikan atau bahkan anak itu akan berbohong nantinya seperti itu. Kemudian berikutnya posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, ayolah kerjakan tugasnya seperti itu. Kemudian demi bapak ya atau demi ibu ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Posisinya itu ketergantungan nantinya. Jadi ketergantungan kepada bapak ibu guru tersebut. Kalau bapak ibu guru itu melakukan di posisinya sebagai teman, jadi ketergantungan nantinya. Kemudian pemantau di sini menghitung biasanya atau mengukur apa peraturannya gitu. Kemudian apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu adalah posisi pemantau. Kemudian biasanya anak itu menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan di sini kalau ada bapak ibu guru itu biasanya dia itu disiplin lah istilahnya itu. Baru kalau tidak ada bapak ibu gurunya, biasanya berulah kembali. Jadi di situ. Nah, di sini yang terakhir adalah di posisi manajer. Jadi di dalam budaya positif ini kita diarahkan sebagai guru yang berada di posisi manajer. Kita itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya di sini apa yang kita yakini. Nah, kembali lagi nanti ke nilai-nilai kebajikan tadi. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Seperti itu posisi manajer. Kemudian biasanya ini hasilnya itu menguatkan watak atau karakter murid, posisi manajer di sini. Berikutnya Bu Rofi adalah keyakinan kelas G.
Nah, stop di sini. Keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kan selama ini yang kita ketahui adalah apa? Peraturan kelas. Nah, saat ini di dalam kurikulum merdeka tentunya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang mungkin bisa, ya monggo, mengapa keyakinan kelas? Karena murid juga dilibatkan, dimintai disusun bersama untuk menyusun keyakinan itu yang kira-kira nanti hasilnya itu akan disepakati bersama. Terima kasih. Ada dua Lihat katanya dari buku saja, kalau peraturan kan sudah ditetapkan biasanya. Terima kasih Bu Nur. Tepuk tangan untuk Bu Nur dulu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita bertanya mengapa keyakinan kelas, mengapa kok bukan peraturan kelas, mungkin pertanyaan ini halnya sama dengan Bapak Ibu gini. Bertanya, mengapa Bapak Ibu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Monggo jawabannya. Peraturan lalu lintas. Oke, Bu Rofi, biar selamat. Bu Nur, biar selamat. Apalagi, mengapa Bapak Ibu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Biar tidak panas. Untuk keselamatan. Nah, monggo jawabannya untuk keselamatan. Di sini sama halnya mengapa. Kemudian yang kedua sama halnya mengapa di masa pandemi kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Mengapa kira-kira? Keselamatan. Kesehatan atau keselamatan. Seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya itu di sini. Jadi kita tidak hanya di mana? Bukan atau harusnya beda. Oh, iya. Beda. Walaupun ada kesinambungan. Sehat tak selamat. Berarti kesehatan dan keselamatan. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, di sini ada keselamatan, ada kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Maksudnya di sini Bu, benar katanya Bu Sri ini baru dapat pencerahan. Katanya Bu Sri Konsen memang benar keselamatan, bukan atau Dek. Maksudnya di sini menggunakan masker itu bisa jadi keselamatan atau juga kesehatan. Ini maksudnya Bu, bukan berarti antara keselamatan dan kesehatan itu sama, bukan ya Bapak Ibu. Maksudnya jawabannya dari pertanyaan yang tadi itu seperti itu. Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Nah, di sini apa universal? Jadi menyeluruh nih, yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sini lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Jadi yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya itu sudah menyeluruh. Jadi tidak tidak istilahnya mungkin tidak bertele-tele mungkin seperti itu. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada di situ nantinya di dalam kelas itu tidak ada larangan seperti itu. Jadi di situ keyakinan kelasnya itu hal yang bentuknya positif saja, kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif. Seperti itu. Mungkin berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, di sini sehingga apa? Murid itu mudah ingat dan mudah dipahami
Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua dilibatkan, anak-anak itu semua dilibatkan, benar katanya Bu Nur tadi. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya jadi anak-anak itu diajak ya, review, diajak meninjau kembali, evaluasi kembali. Nah, di sini sudah sampailah kita pada yang namanya segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga sudah tahu semua gitu segitiga. Mungkin ada restitusi. Tadi itu nggak kan ada kata-kata restitusi. Enggak? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini apa? Ayo monggo Bapak Ibu mungkin bisa dari gambaran ini, dari gambaran segitiga restitusi, maksudnya segitiga restitusi ini apa? Ada yang bisa Bapak Ibu menjelaskan? Monggo Pak Pur mungkin bisa menjelaskan apa segitiga Terima restitusi. kasih Bu Saini. Saya tidak mau menjelaskan, tetapi saya mau memberikan contoh tentang restitusi itu yang bisa dilakukan di kelas. Contohnya yang juga akan saya lakukan. Contoh misalnya anak meminjam pensil, pensilnya hilang. Setelah hilang, kemudian anak itu bertanggung jawab untuk mengganti pensil yang hilang tadi ke yang dipinjamnya, sehingga anak yang dipinjami tidak merasa dirugikan dan anak yang pinjam tetap masih aman berteman dengan yang pinjam. Begitu Bu saya. Terima kasih Pak Pur, itu adalah contohnya. Terima kasih ya, betul sekali menurut Pak Pur. Jadi menggantikan. Jadi akan tetapi di sini bagaimana posisi guru agar anak itu, atau langkah-langkah guru agar anak itu mengembalikan pensil temannya yang sudah dihilangkan. Nah, monggo dulu. Kalau dilihat gambarnya, mungkin langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, maksudnya menyeimbangkan. Dilihat dulu apakah siswa tersebut sebagai pelaku, apakah korban. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini untuk menentukan apakah tindakannya itu benar apa salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah anak tersebut yakin sudah melakukan itu sesuai dengan keyakinan bersama tadi. Jadi ditanya, kamu yakin tidak melakukannya? Jadi sebelum menentukan pelaku atau korban itu ditanyakan dulu. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Nur. Jadi segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah atau cara seorang guru menangani anak yang sedang bermasalah. Jadi segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya. Jadi bukan berarti kemarin juga katanya Bu Rofi segitiga biru. Jadi di sini adalah segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah. Jadi untuk menangani anak. Nah, bagaimana langkah-langkahnya itu? Jadi langkah-langkahnya itu ada 3 di sini. Ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, mari kita bahas yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini. Nah, di sini cara-caranya bagaimana? Cara menstabilkan identitas itu yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Tapi nanti ada lanjutannya. Bukan berarti selalu melakukan salah terus. Bukan berarti seperti itu. Di sini adalah sebuah kata-kata pertama kali ketika kita menghadapi anak. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ibu atau bapak di sini
tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kata-kata yang kita keluarkan ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah otomatis anak-anak itu setelah dikasih pertanyaan-pertanyaan seperti ini, anak-anak itu agak merasa tenang gitu. Kemudian berikutnya, validasi tindakan yang salah. Apa? Bagaimana validasi tindakan yang salah? Pertanyaan selanjutnya, padahal kamu baru bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian anak itu akan menjawab, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak itu nanti juga akan menjelaskan alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi nanti tergantung dari masalahnya apa. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, nah, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya ke berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di situ langkah terakhir ketika anak sudah menjelaskan, kembali lagi ke yang tadi, kita kan sudah membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Di sini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin seperti itu deh Bapak Ibu untuk menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak itu misalnya di kelas itu ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya. Nah, di situ kita tidak semena-mena menjudge anak itu malas. Jadi mungkin kita tanyakan dulu, kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Nah, mungkin dipanggil dulu, mungkin di Bapak Ibu mungkin setelah istirahat atau mau istirahat dipanggil dulu berdua, maksudnya berbicara berdua, kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas. Kemudian nantinya itu ditanya kembali, bagaimana kamu sekiranya kamu itu nanti mengerjakan tugas kembali. Kemudian jadi kita tidak usah memberikan solusi. Jadi anak itu yang dikasih pertanyaan agar anak itu menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu untuk segitiga restitusi ini. Mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya? Bu Erna, Terima kasih. Untuk posisi guru sebagai kontrol, memang tidak boleh antara hukuman tidak membuat merasa bersalah gitu. Cuma ya kalau teman, pemantau dan manajer kadang-kadang masih ada beberapa anak yang membuat ulah. Padahal kita sudah tidak keluar dari jalur kita tidak boleh menggunakan kekerasan, sudah didekati, sudah pendekatan sudah. Terus bagaimana posisi guru untuk membudayakan budaya positif itu sendiri? Padahal kita sudah melakukan banyak cara. Mungkin ada solusi lain dari guru. Sebelum saya menjawab, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab dari pertanyaannya Bu Erna. Pak Put, terima kasih. Terima kasih Bu Mus. Saya mencoba membantu menjawab pertanyaan Bu Erna. Ketika kita sebagai guru diperhadapkan dengan posisi di mana kita sudah berusaha untuk menjadi guru yang baik, misalnya kita memposisikan menjadi teman, ya, kita sudah istilahnya itu sudah harus seperti teman ke anak-anak kita. Kemudian kita tidak menghukum, kemudian kita tidak membuat anak itu merasa bersalah, tetapi budaya positif yang kita harapkan belum muncul.
Nah, kemudian ini kan pertanyaan Mbak Ena, gimana ini? Nah, terus jawaban saya adalah begini. Nah, tetap kita harus tetap sabar untuk melakukan itu. Misalnya jangan sampai melakukan anak membuat tertekan dan merasa bersalah. Tidak boleh menghukum. Kita tetap harus menggali lagi. Siswa ini maunya apa? Di situ kan kita diajari sama Bu Nur tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaui anak ini sebetulnya apa sih? Kita harus ketahui sehingga ketika anak ini minatnya begini, kemudian kita akan kasih tugas seperti itu, anak itu akan merasa senang. Kita puji, akhirnya situasi yang kita harapkan akan bisa tercapai. Tapi ya begini Bapak Ibu ya, saya ini ngomong seperti itu bukan apa sulit. Untuk melakukannya itu sulit, diperlukan kesabaran yang banyak bagi guru untuk menahan. Untuk kalau kita tidak bisa menahan, mesti akan awas loh. Kalau saya tetap keluar dari bangku, kalau tak hukum seperti itu kan? Iya seperti itu. Ya begitu Bu Sari. Masih diberi kesempatan. Iya, masih. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yana. Wes, polis gurunya tanda petik kesel. Caranya kan begitu. Menurut saya yang paling efektif saya lihat yang 3 yaitu teman. Jadi posisi kontrol dulu sebagai teman. Ya kalau sebagai teman ya anak kita dekati, kita tanya jawab, kita saling curhat lah. Curhat, kita dengarkan keluh kesahnya. Dan dari keluh kesah itulah kemudian kita akan mengetahui sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dia berbuat seperti itu. Saya kira dengan tahu permasalahannya, dengan tahu persoalannya dan tujuan mereka, tadi kan sudah diterangkan di depan ya ada tujuan dan macam-macam. Nah dari situ mungkin guru bisa, ini masalahnya ini, berarti solusinya seperti ini. Tak wis kalau masuk dikerasi tidak bisa lah ini. Berarti saya harus cari jalan yang lain. Begitu saya kira. Kemudian kalau itu memang juga tidak efektif, saya kira kita sudah bisa masuk ke dunianya Pak Pur, dunianya BP, bimbingan dan konseling. Saya kira masuk ke sana. Kalau di sana pun masih kesulitan, ya kita bisa melangkah ke yang lain, yaitu mendatangkan orang tua mereka untuk kita berbicara dari hati ke hati. Kalau anak punya keluhan di rumah, kita sampaikan keluhannya di rumah apa, sehingga ada kerjasama di antara orang tua dan guru. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan jawabannya atas pertanyaan dari Bu Erna. Betul katanya Pak Pur, jadi sebagai guru itu kita harus selalu bersabar atas murid kita yang mungkin super aktif seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian katanya Bu Solik itu kita harus memilih posisi sebagai teman. Nah, kita harus dekati dulu, itu benar katanya Bu Solik. Tapi di sini kita dituntut untuk bukan berarti dituntut, usahakan kita itu berada di posisi manajer. Disitulah kita juga akan yang pertama itu melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas itu, yaitu kita bertanya dulu. Jadi kita harus sama halnya seorang dokter, gini Bapak Ibu. Seorang dokter itu kalau mau ada pasien, kita kan ditanya dulu sakitnya apa, keluhannya apa, nah gejalanya apa. Nah biar apa? Biar dokter itu tidak salah ngasih obat. Nah seperti itu, ibaratkan dokter seperti itu. Kalau ya tidak salah resep, nantinya kalau salah resep atau salah ngasih obat kan bisa fatal. Sama halnya seperti itu. Jadi guru itu harus tahu dulu penyakitnya apa. Jadi anak itu kenapa anak itu seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, kemudian kita gali lagi seperti katanya Pak Pur, gali lagi apa maunya anak itu, bagaimana itu. Kalau sampai mentok sudah tidak bisa lagi, kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, kita sudah menanyakan keyakinan anak itu apa, misalkan hormat, patuh, bertanggung jawab, misalnya seperti itu, ke nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah mentok tidak bisa, sudah kita lakukan kolaborasi lagi dengan Bapak Ibu guru. Kalau tidak bisa lagi,
kita panggil sudah orang tuanya, kita kolaborasi dengan orang tua. Jadi pendidikan di sini kan kita selama ini bukan menuntut, tapi menuntun. Nah, seperti untuk menuntun di sini kita tidak hanya mentransfer ilmu saja kan. Jadi kita harus membimbing anak baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kita mengontrolnya itu juga di sekolah maupun di rumah dengan cara kolaborasi dengan orang tua. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk yang terakhir tadi Bu Rofi sebagai penutup nih. Ada sebuah pantun. Ke Samarinda sama majikan, koper dibawa terasa berat. Demikian yang saya sampaikan, akhir kata semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan membentuk keyakinan kelas. Apakah anak-anak sudah tahu tentang keyakinan kelas? Tidak. Kalau peraturan kelas sudah tahu? Nah, anak-anak, keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan kelas. Hanya saja keyakinan kelas di sini lebih rinci, lebih kemudian nilainya itu adalah nilai-nilai yang positif. Contohnya apa anak-anak? Ketika kalian di peraturan kelas misalnya dilarang membuang sampah misalnya, itu dilarang membuang sampah supaya apa anak-anak? Supaya bersih. Di sini di keyakinan kelas ini kalian harus apa? Supaya bersih itu harus menjaga. Namanya menjaga kebersihan ini namanya adalah keyakinan kelas. Kalau ada kata-kata dilarang itu adalah kata-kata negatif. Jadi kalian itu disuruh menulis keyakinan kelas yang nilainya lebih positif. Namanya keyakinan kelas. Itu ya. Bisa kalian menuliskan keyakinan kelas? Bisa ya, keyakinan kelas tentang hal-hal yang positif. Misalnya apa lagi selain menjaga kebersihan, apalagi misalnya yang keyakinan kelas? Ada yang tahu? Siapa? Misalnya tentang kalau kalian datang ke sekolah tepat waktu itu namanya apa? Pintar, disiplin. Dari yang kalian tuliskan itu nanti keyakinan kelasnya tulis disiplin. Itu ya? Bisa? Bisa. Kalian tulis di kertas ini ya, satu persatu yuk. Tulis ya anak-anak ya. Satu saja. Jangan usah banyak-banyak, satu saja. Satu saja ya. Satu saja. Jadi satu saja. Tulisnya satu saja. Ayo. Oke ya. Tapi mau lewat ya. Satu saja ya. Monggo ditulis, ayo anak-anak ditulis. Satu saja, tidak usah banyak-banyak ya. Sudah semua? Sudah, silakan gantian dari sini. Ayo, tempel di sini. Ayo. Gantian sudah.
Jadi yang sama ini Bu Guru ambil satu saja ya. Satu-satu untuk yang sama. Ini ada disiplin, saling kejujuran, kebersihan tulang, menjaga kebersihan. Ini sama disiplin, bertanggung jawab, rasa empati, bertanggung jawab, saling menghormati, menjaga kebersihan, Udah, berarti sepakat ya? Gimana sepakat keyakinan kelasnya saling menghormati dan menyayangi, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, memiliki rasa empati dan menjaga kebersihan. Sepakat anak-anak? Sepakat. Terima kasih anak-anak. Sekarang kalian menandatangani keyakinan kelas. Ayo satu persatu, kemudian langsung keluar ya. Ayo dari Ferry. Terus berikutnya ayo antri di belakang. Nomor 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurin dari kelas 5. Senang sekali. Seru. Terus semangat. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena membuat kita bertanggung jawab. Agar kita menghargai orang lain.